Masih di Kompas Bisnis bersama saya Sri Gunawan dan saya masih bersama dengan Kepala BPI Danantara Bapak Mulyaman Hadad. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terpotong tadi. Kita bicara soal dividen. Bagaimana nanti kemudian pengelolaannya? Apakah dividen ini akan berdampak kepada penerimaan negara? Karena kan selama ini juga dividen sebagai sumber pemasukan bagi APBN. Betul, saya kira begitu. Artinya objektif kita salah satunya adalah bagaimana meningkatkan dengan kinerja perusahaan yang baik. Tentu saja dividen akan meningkat. Bukan cuma itu, pajak dan PNBP juga dari kegiatan perusahaan itu kan juga akan naik. Jadi kita berharap semuanya akan ada multiplier yang lebih dominan dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini, yang nantinya akan dihasilkan oleh Danantara. Intinya saya kira kita perbaiki kinerjanya, kita kontrol dengan baik, kita leverage dengan semua usaha itu, tentu saja kita berharap dividen akan meningkat. Ya, karena banyak perusahaan yang semakin excellent gitu, kemudian juga layanan publik juga meningkat, dan tentu saja ini sekaligus juga terkait dengan bantuan ataupun kontribusi Danantara terhadap pembiayaan pembangunan melalui APBN. Baik Pak, ini kan akan ada 7 BUMN yang masuk ke Danantara. Kenapa 7 ini? Apa alasan dan pertimbangannya? Saya kira lebih kepada pertimbangan praktikal saja ya, karena 7 ini adalah bagus semua gitu. Dan 7 ini adalah BUMN penting. Saya kira mungkin 7 itu juga mungkin sekaligus disesuaikan dengan tahapan perkembangan tumbuh kembangnya Danantara secara organisasi. Kita kan organisasi baru ya. Jadi mungkin saya melihat ini mungkin bertahap nantinya. Saya nggak tahu sesudah 7 berapa lagi, karena itu kan nanti kita diberikan untuk dikelola kan begitu ya kira-kira. Jadi saya melihat sudah baik maksudnya. Jadi dengan 7 kita mulai, kita bangun sistem internal yang solid, governance yang baik, kontrol risiko yang optimal, pengawasan yang juga optimal dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak mengurangi kepercayaan, terutama kepercayaan investor ya. Sebab kan kita harus membawa orang masuk ke dalam. Apakah dari Asia Timur, apa dari Eropa, Amerika Utara dan lain sebagainya. Semua itu menjadi calon-calon partner. Makanya tagline Danantara itu untuk Indonesia dan untuk global gitu kira-kira. Artinya ada 7 dan akan masih bertambah begitu? Saya kira sangat terbuka untuk itu. Itu artinya apakah akan seluruh BUMN atau seperti apa Pak? Kita lihat nanti prosesnya, karena kita kan juga harus membuktikan 7 ini dengan bisnis model yang solid. Ya, once kemudian sudah proven gitu, saya kira terbuka untuk jumlah yang lebih besar lainnya. Selanjutnya kita bahas soal tantangan Pak. Bagaimana Danantara ini bisa kemudian menarik masuknya investasi asing sekaligus juga mengenjot dividen? Tantangan yang paling utama menurut saya tentu saja kita harus mampu membangun trust dan confidence. Ya, bahwa semua yang akan dilakukan betul-betul didasari oleh pertimbangan bisnis. Ya, tapi kemudian kan bagaimana kita menyimbangkan ini dengan misi sebagai agent of development, ya, pelayanan publik, public service obligation dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti ada 2 agenda yang akan dilakukan. Bagaimana yang terutama yang terkait dengan BUMN ya. Bagaimana BUMN ini kita dorong untuk menjadi global champion, masuk lebih banyak perusahaan-perusahaan Indonesia dalam let's say Fortune 500 atau Forbes 500 gitu misalnya. Itu sangat terbuka. Karena kita ingin itu terjadi tidak hanya 1-2, kita ingin banyak perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500 misalnya. Tapi kita juga sadar banyak di antara mereka yang selama ini masih melakukan pekerjaan terkait dengan public service. Ya. Nah, kita ingin juga punya KPI yang jelas di sini. Jadi bagaimana kalau kita harus melakukan public service itu, bagaimana kita meyakini semua dilakukan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, akses juga lebih tinggi, lebih luas maksud saya, dan lain sebagainya. Jadi ada ukuran-ukuran komersial yang saya kira selama ini dipakai, berapa return, berapa potensial profit dan lain sebagainya. Tapi kita juga menyusun kriteria ataupun KPI khusus untuk something yang nantinya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya tentu saja nanti kita rumuskan lebih detail. Ya. KPI yang jelas begitu ya Pak? KPI yang jelas ya. Nah itu yang kemudian kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan terhadap BUMN agar kemudian
dia tidak hanya semakin profitable, menjadi global ataupun regional champion, tapi di satu sisi jika ada tugas-tugas pelayanan publik juga harus dilakukan secara lebih efisien, lebih fokus, sehingga kemudian mengena pada sasarannya. Dan ini yang menurut saya dua area yang nantinya akan menjadi perhatian jika itu terkait dengan BUMN. Oke, selanjutnya nih Pak, saya ingin memastikan bagaimana payung hukum dari Danantara. Kalau informasi yang kami peroleh kan pembentukan Danantara ini tidak akan merevisi undang-undang tentang BUMN, melainkan melalui revisi 2 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kalau benar demikian, prosesnya sudah sampai mana dan poin utamanya apa Pak? Saya kira segala sesuatu masih cair ya, boleh saya katakan begitu. Ibarat jalan itu mau ke kiri bisa, ke kanan bisa, yang penting nanti sampai di tujuan. Ya. Okay. Pilihan jalan itu kan punya implikasi berbeda, apa yang mau ditempuh duluan. Saya kira prioritas kita pertama adalah menyiapkan diri agar kita siap betul. Payung hukumnya tentu saja disiapkan untuk mendukung pekerjaan itu, ada perubahan PP, ada Perpres, macam-macam, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Tapi intinya ada hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan INA itu, Danantara maksud saya, betul-betul bisa efektif mendukung pekerjaan itu sehingga semua berjalan secara normal. Dan yang penting seperti yang tadi saya sampaikan, membangun trust dan confidence itu kan memerlukan sesuatu hal effort yang besar ya. Bagaimana kita ngikuti compliant terhadap aturan, bagaimana kita yakini persiapan internal yang lebih cepat gitu. Jadi mudah-mudahan semua itu berjalan ya, karena sebagai lembaga baru tentu saja kan ini harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mengedepankan prinsip-prinsip best practices dalam berbagai hal. Saya kira demikian, Mbak. Tapi intinya tidak akan merevisi Undang-Undang BUMN, begitu Pak? Masih terbuka, masih ada kemungkinan. terbuka, tapi yang prioritas pertama tentu saja adalah bagaimana mendukung payung hukum bagi INA bekerja, terutama pada tahap-tahap transisi sekarang ini. Karena nanti kan end state-nya, tujuan akhirnya akan membentuk Danantara lembaga yang khusus gitu. Istilah teknis hukumnya disebut sui generis ya. Ya, dan hukum, dan itu memerlukan memang perubahan berbagai macam perundang-undangan yang ada. Nah, tentu saja saya kira ini kan ada waktunya dan ada prosesnya. Jadi prioritas kita sekarang adalah memperbaiki, menyempurnakan peraturan pemerintah atau Perpres yang relevan untuk itu. Jadi sekarang ini sedang kita lakukan. Oke, intinya masih cair, tapi kita Danantara masih mencari bagaimana yang relevan dengan pekerjaan. Baik. Selanjutnya nih terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana memastikan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dengan aset yang bernilai ribuan triliun rupiah, bahkan lebih dari 9.000 triliun rupiah. Bagaimana seorang Bapak Mulyaman Hadad yang punya banyak pengalaman di birokrasi untuk menjaga dan juga memimpin Danantara ke depan? Ya, saya kira kan itu tantangan yang tadi saya sampaikan. Dan tentu saja monitoring, kontrol, pengawasan, masukan, ya saran dari berbagai pihak sangat welcome. Ya. Tapi intinya kita sudah punya berbagai macam model yang ada di luar negeri. Saya kira tidak akan jauh-jauh dari best practices yang ada di luar negeri. Ada dewan pengarah, maksud saya ada dewan pengawas, ada dewan pelaksana, kemudian juga masing-masing deputi juga ada bidang manajemen risiko, tata kelola dan lain sebagainya. Artinya seperti halnya lembaga atau organisasi serupa di tempat lain, saya kira kita akan menerapkan top level of penerapan good corporate governance yang tadi dimaksud. Baik, kita tentunya harapkan ya Pak Mulyaman Danantara ini bisa kemudian menjawab tantangan yang ada di depan, bisa bertugas dan berfungsi secara optimal, secara maksimal untuk kemudian mewujudkan target-target yang ada di depan. Terima kasih sekali lagi Bapak Mulyaman Hadad, Kepala BPI Danantara, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih.